Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait utilitas bangunannya. Pertama, tentang definisi. Jadi, utilitas bangunan itu adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, terus kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas di dalam bangunan. Nah, perancangan suatu bangunan itu memang harus selalu memperhatikan dan menyertakan fasilitas utilitas yang bisa dikoordinasikan dengan perancangan lain seperti perancangan arsitektur, perancangan struktur, interior, dan lainnya. Nah, kemudian ini bahas terkait mekanikal dan elektrikal. Nah, mekanikal dalam gedung itu secara garis besar meliputi pertama itu plumbing dan sanitasi, kemudian instalasi sistem air bersih, kemudian instalasi AC, instalasi pemadam kebakaran, kemudian instalasi transportasi dalam bangunan. Ya contohnya elevator, eskalator, dan segala macam itu. Kemudian instalasi genset emergency, artinya ketika ada pemadaman, maka beberapa waktu kemudian ada genset emergency yang harus hidup. Nah itu mekanikal. Kemudian elektrikalnya itu instalasi listrik penerangan, kemudian sistem induk listrik, kemudian sistem telepon. Artinya kalau bangunan lantai banyak, nggak mungkin kan kita teriak-teriak untuk manggil seseorang. Kita tinggal menggunakan sistem telepon untuk menelpon ke orang atau ruangan tertentu. Kemudian ada sistem alarm kebakaran, artinya ketika ada hal yang darurat, hal yang emergency, maka ada sistem untuk memberikan informasi, kode, dan seterusnya. Contohnya ini sistem alarm kebakaran. Kemudian instalasi sound system. Sama seperti yang telepon tadi, ini untuk memberikan informasi yang bisa nanti dialirkan atau disalurkan ke semua penghuni gedung. Nah, yang terakhir instalasi sistem kontrol peralatan. Jadi memang semuanya ada sistem kontrolnya. Nah, secara fisik, instalasi ini sebagian besar merupakan jalur-jalur panjang, baik pada arah vertikal maupun horizontalnya. Nah, dalam perancangan seringkali jalur instalasi itu ditempatkan pada satu zona dengan jalur sirkulasi, baik yang berada dalam jalur vertikal maupun horizontal. Nah, kalau pada jalur vertikal untuk gedung lantai banyak itu atau gedung bertingkat, ada satu zona yang disebut dengan core atau shaft. Jadi biasanya shaft ini ditempatkan di sekitar lift atau tangga. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi core atau shaft itu semua instalasi baik mekanikal, elektrikal, dan semua yang ada di gedung itu naik melalui shaft ini. Jadi ketika ada masalah, perbaikan dan segala macamnya, ngeceknya gampang gitu. Jadi tidak akan ngecek per ruangan satu-satu, tapi ada jalur sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Jadi mulai instalasi air bersih, air kotor, elektrikal, mekanikal, semuanya naik melalui shaft itu. Nah, kalau di hotel itu bisa seperti ini bentuknya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Contoh, instalasi untuk elektrikal ya.
Jadi ada memang satu zona di gedung itu yang namanya shaft seperti yang tadi kita bahas. Jadi contoh kabel itu naik melalui shaft itu, kemudian dialirkan ke setiap ruangan di lantai itu. Kemudian dia naik lagi, dialirkan ke lantai berikutnya. Jadi ketika ada masalah, ada trouble, ngeceknya gampang. Kita tidak perlu untuk dedel tembok atau semacamnya. Jadi memang shaft itu dibuat khusus biar semua instalasi itu naik melalui zona itu. Itu kalau secara vertikal. Nah, untuk secara horizontal, seringkali instalasi itu kita lihat berada sejalan dengan jalur-jalur koridor yang menjalar dalam bangunan. Contohnya kalau kita ke mall itu di parkiran biasanya banyak pipa-pipa yang melintang atau ditempel di balok atau plat. Itu adalah instalasi plumbing biasanya, kemudian instalasi mekanikal, elektrikal, biasanya seperti ini. Nah, kita biasa melihat itu di parkiran, di mall itu banyak sirkulasi atau sistem utilitas yang menempel di plat atau dinding, nah di atasnya parkiran itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini berbicara terkait plumbing dan sanitasi. Pertama, jenis peralatan. Nah, sistem peralatan plumbing itu adalah sistem penyediaan atau pengeluaran air ke tempat-tempat yang dikehendaki tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap daerah-daerah yang akan dihuni. Nah, contoh peralatan plumbing itu penyediaan air bersih, kemudian air panas, terus pembuangan air kotor, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan perpipaan. Nah, kemudian seperti apa syarat dan mutu bahan untuk plumbing itu? Nah, yang pertama tentu saja tidak menimbulkan bahaya kesehatan. Kemudian tidak menimbulkan gangguan suara. Terus tidak menimbulkan bahaya radiasi. Yang keempat itu tidak merusak perlengkapan bangunan lainnya. Terus yang terakhir, instalasi itu harus kuat dan bersih. Nah, di dalam perencanaan plumbing perlu diperhatikan bahan atau alat plumbing yang digunakan, baik pipa PVC atau pipa besi. Nah, ukuran yang sudah digunakan itu biasanya diameter setengah, kemudian 2 sampai 6 dim. Nah, alat-alat plumbing yang merupakan permulaan dari sistem pembuangan instalasi dapat berupa kran, kemudian kloset, wastafel, urinoir, tub batap, shower, dan lain-lain. Kemudian kalau kita berbicara tentang air, nah menurut kebutuhannya, air itu dapat dibagi menjadi air bersih, kemudian air kotor. Jadi air bersih itu bisa berupa air dingin dan air panas, sementara air kotor itu bisa air sisa, air limbah, air hujan, dan lain-lain. Kebutuhan air dalam ruangan itu artinya air yang digunakan baik oleh penghuni ataupun keperluan-keperluan lain yang ada kaitannya dengan fasilitas bangunan. Jadi kebutuhan air itu didasarkan pada pertama kebutuhan sehari-hari, baik itu minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk sirkulasi. Air panas, water cooling, terus kolam renang, air mancur, taman, dan lain-lain.
Yang ketiga itu kebutuhan tetap. Contohnya air untuk hidran dan sprinkler. Yang ketiga ini contohnya untuk sistem kebakaran. Jadi ada hidran dan sprinkler. Contohnya seperti ini. Ini hidran ya. Jadi di sini ada selang, kemudian ada airnya juga. Nah, sprinkler ini biasa juga kita lihat di parkiran mall itu. Jadi ini ada sensornya ketika suhu itu dalam kondisi panas sekian derajat, maka ini otomatis akan mengeluarkan air. Instalasinya seperti ini. Biasanya kita lihat di parkiran mall itu. Nah, kebutuhan air terhadap bangunan itu tergantung dari fungsi bangunan tersebut. Tabel kebutuhan air itu menurut tipe bangunan adalah sebagai berikut. Jadi sekolah itu 57 liter per hari. Kemudian kafe itu 95, kantor itu antara 57 sampai 125 liter per hari. Demikian untuk bangunan yang lain. Jadi ada standarnya. Kemudian sistem pemipaan atau plumbing. Jadi cara pendistribusian itu ada dua macam contoh. Air itu ditampung lebih dulu pada ground tank atau tangki air yang di bawah. Kemudian air dialirkan dengan menggunakan pompa langsung ke titik keran yang diperlukan. Nah, sistem ini lebih menguntungkan pada penggunaan pipa, tetapi sering mengalami kesulitan kalau sumber tenaga untuk pompa mengalami pemadaman. Artinya, sistem ini irit dalam penggunaan pipa karena satu jalur, tetapi akan bermasalah jika mengalami pemadaman. Contohnya seperti ini. Jadi semua air itu ada di ground tank atau lantai bawah. Jadi nanti dialirkan ke tiap ruangan itu menggunakan pompa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu air dialirkan langsung kepada tangki di atas bangunan. Kemudian dari tangki itu dialirkan ke tempat-tempat yang memerlukan dengan menggunakan sistem gravitasi atau dialirkan secara langsung. Nah, contohnya seperti ini. Jadi air itu langsung dialirkan ke tangki di atas bangunan. Nah, penggunaannya tinggal pakai gravitasi seperti biasa. Nah, ini ilustrasi ground tank, kemudian shaft ataupun tangki yang ada di atas bangunan. Jadi ini ada ground tank, kemudian ada shaft. Jadi shaft itu semua instalasi baik itu perpipaan, instalasi mekanikal, elektrikal, naik melalui zona ini. Jadi tidak akan naik sembarangan tiap sudut ruangan. Tidak seperti itu kalau bangunan bertingkat. Jadi naiknya semua instalasi itu memang pada jalur tertentu. Kalau memang bangunannya luas, maka shaft itu akan terbagi di beberapa titik. Jadi kalau di rumah-rumah biasa itu, kalau kabel-kabel, kan kita tinggal dedel aja di tembok sembarangan seperti yang kita mau. Tapi kalau bangunan bertingkat, tidak bisa seperti itu. Semua instalasi jalur-jalur kabel itu sudah harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga ketika ada gangguan, ngeceknya gampang. Jadi seperti ini. Ada ground tank, ada roof tank. Ada tandon atas, ada juga tandon bawah. Nah, kemudian penyimpanan air bersih itu sama seperti yang tadi. Bisa pakai ground tank atau roof tank, atau kita buatkan menara seperti ini.
Kemudian terkait dengan air buangan atau air kotor. Jadi air buangan atau air kotor itu adalah air bekas pakai yang dibuang. Nah, air kotor dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi air buangan bekas mencuci, mandi, dan lain-lain. Yang kedua, air limbah dan kotoran. Kemudian yang ketiga itu air hujan. Nah, yang keempat air limbah khusus. Pipa-pipa yang digunakan biasanya mulai dari ukuran 3 sampai 6 atau sesuai kebutuhan. Kemudian seperti apa sistem pembuangan air kotor atau air bekas? Nah, air bekas yang dimaksud adalah air bekas cucian, pakaian, kendaraan, kemudian cucian peralatan, masakan, dan beberapa macam cucian lainnya. Terus air limbah. Air limbah itu adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran. Nah, air limbah ini tidak boleh dibuang sembarangan atau dibuang ke seluruh lingkungan, tetapi harus ditampung dulu ke dalam bak penampungan. Jadi, limbah itu tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase umum, tapi memang harus dibuatkan tempat penampungan dulu. Kita biasa mengenal septic tank dan resapan. Nah, untuk bangunan rumah tinggal, 1 atau 2 titik bangunan cukup diperlukan septic tank dengan volume 1 sampai 1,5 meter kubik. Sehingga air kotor dibuang ke saluran atau drainase umum atau saluran kota sudah dalam kondisi yang lebih baik, sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kotoran kita itu setelah masuk ke septic tank akan diproses sedemikian rupa sehingga akan menjadi 3 bentuk. Yang pertama kotoran padat, itu akan mengendap di dasar septic tank itu. Kemudian ada cairan, nah yang ketiga berupa gas. Jadi ilustrasinya seperti ini, ada inlet, ada outlet. Nah, dari septic tank ini keluar ke resapan. Jadi disaring lagi, sehingga air yang masuk ke saluran lingkungan itu sudah dalam kondisi yang lebih bersih. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau air buangan habis mandi itu langsung ke resapan. Tapi kalau air yang dari kotoran itu masuk dulu ke septic tank, nah dari septic tank masuk ke resapan. Nah, dari resapan ini baru bisa dialirkan ke saluran kota. Ini contoh desain septic tank. Memang perlu dibuat beberapa ruangan agar proses pembusukan kotoran itu bisa berlangsung dengan baik. Sehingga kotoran kita itu bisa diproses menjadi 3 jenis seperti yang tadi kita bahas. Ada kotoran padat, ada cairan, kemudian gas. Nah, yang cairan itu masuk lagi ke resapan, sumber resapan, itu diproses, itu disaring lagi, kemudian yang keluar ke saluran kota itu sudah dalam kondisi yang lebih bersih. Ini sumber resapan. Ini contoh potongan septic tank. Jadi ada inlet, ada outlet. Nah, di septic tank itu seperti ini contohnya. Jadi ada kotoran padat, ada cairan. Ini ada ruangan udara di mana volumenya itu sepertiga dari total tinggi atau kedalaman septic tank tersebut. Inlet dan outlet
elevasinya tidak boleh sama. Jadi yang inlet itu lebih tinggi, sementara outletnya harus lebih rendah. Dari outlet ini akan masuk ke sumber resapan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhan septic tank? Contoh, satu rumah dengan jumlah penghuni sekitar 6 orang, maka berapa dimensi septic tank yang harus dibuat? Nah, ketika kita akan membuat septic tank, maka kita tidak boleh menghitung atau merencanakan dengan jumlah yang pas, tapi kita harus merencanakan dengan kondisi yang maksimal. Nah, sesuai dengan standar kebutuhan air per orang per hari adalah 25 liter. Sementara lama pembusukan kotoran itu adalah 3 hari. Opsi pertama, kita akan menggunakan tinggi septic tank itu 2,5 meter. Maka pertama kita hitung dulu volume air yang akan masuk ke septic tank. Caranya 16 dikali 25 dikali 3. 16 itu jumlah maksimal penghuni yang akan menggunakan. 25 itu ini. Nah, ini kebutuhan per orang per hari itu 25 liter. Sementara 3 itu adalah lamanya pembusukan. Jadi volumenya sebesar 1,2 kubik. Nah, kita asumsikan untuk opsi 1 itu 2,5 meter. Maka tinggi muka air itu adalah 2/3 kali 2,5 sama dengan 1,7. Nah, standar septic tank harus mempunyai tinggi air itu 2/3 dari tinggi septic tank. Sehingga nanti ada ruang udara di atas muka air sekitar sepertiganya. Maka 2,5 dikurangi 1,7 sama dengan 0,8. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini muka airnya 1,7, sementara ruang udaranya itu adalah 0,8. Nah, kemudian alas septic tank itu bisa dihitung dengan volume dibagi tinggi muka air. Maka 1,2 dibagi 1,7 ketemu 0,7. Nah, kemudian setelah ketemu luasnya tinggal kita cari panjangnya. Nah, lebar itu kita asumsikan 1 meter atau bisa asumsikan yang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi luas dibagi panjang ketemu ini 0,7. Jadi dimensi itu sesuai dengan asumsi kita. Nah, dari perhitungan di atas, untuk opsi 1 ketemu panjang septic tank 1 meter, lebarnya 0,7, tingginya 2,5 meter. Itu tuh opsi yang pertama. Kemudian untuk opsi yang kedua, caranya sama, cuman ketinggiannya kita ubah menjadi 2 meter. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, 2/3 ini untuk tinggi muka airnya dikali 2 sama dengan 1,3. Sementara ruang udaranya di ketinggian 0,7. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, kalau kita menggunakan ketinggian 2 meter, ketemu lebarnya itu 0,9 dan panjangnya 1 meter. Nah, untuk proses pemasangan pipa inlet atau outlet sebaiknya tidak sejajar, seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi, pipa outlet itu harus lebih rendah dibanding dengan pipa inletnya. Nah, seperti ini. Jadi, memang harus ada leveling atau elevasi yang berbeda.
Nah, kemudian topik yang selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk menghitung kebutuhan pipa pembuangan air hujan. Nah, dalam menghitung besar pipa pembuangan air hujan, harus kita ketahui luas atap yang akan menampung air hujan tersebut dalam luasan meter persegi. Kemudian, standar untuk ukuran pipa dimuat dalam tabel seperti ini. Jadi, kalau luasan atapnya itu di bawah 180 meter persegi, kita bisa menggunakan diameter 3. Nah, diameter 3 itu mampu 255 liter per menit. Selanjutnya, kalau pipa dengan diameter 4 itu bisa cocok digunakan untuk luasan atap 180 sampai 385. Ini kemampuannya bisa mengalirkan air 547 liter per menit. Demikian juga untuk diameter pipa yang lain. Kalau contoh pertanyaannya, luas bangunan atau luas atap 698, kan cocoknya pakai 5 dim. Apakah boleh menggunakan pipa diameter atau ukuran 4? Ya boleh saja, tapi dengan jumlah titik yang lebih banyak. Jadi ini standarnya pipa, kemudian kemampuannya pipa tiap ukuran. Nah, untuk mencari atau menghitung jumlah besar pipa untuk air hujan dapat dicari dengan cara seperti ini. Contoh, luas atap 1.200 meter persegi. Kemudian, hujan rata-rata di Indonesia itu antara 300 sampai 500 mm per meter persegi atau per jam, atau sekitar 5 sampai 8 liter per menit. Nah, kemudian jadi curah hujan itu bisa kita hitung sama dengan 1 atau 1.200 meter persegi, ini luas atap, dikali 5 sampai 8 liter per menit. Maka ketemu 6.000 sampai 9.600 liter per menit. Nah, jika luas atapnya 1.200, sesuai tabel itu kita dianjurkan menggunakan pipa diameter 6 dengan kapasitas kurang lebih 1.610 liter per menit. Nah, jika curah hujannya 8.000 liter per menit, 8.000 ini kita ambil rata-rata antara 6.000 sampai 9.000. Jadi kita ambil rata-ratanya. Kalau kita mau pakai yang maksimal 9.000, silakan, tidak masalah. Contoh di sini kita ambil tengah-tengahnya saja, 8 liter, 8.000 liter per menit. Maka air hujan akan mengalir ke bawah dalam waktu 8.000 dibagi 1.610, ketemu 5 menit. Nah, untuk mempercepat pembuangan air, maka bisa kita tambah jumlah pipanya, contoh 5 buah, sehingga air hujan yang harusnya turun selama 5 menit bisa semuanya tuntas keluar dalam waktu 1 menit, karena jumlah pipanya kita tambah menjadi 5. Ini beberapa contoh sistem utilitas bangunannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini contoh tugas yang harus dikerjakan. Terima kasih.